adalah sosial. Silakan direkam. Apa namanya? Belajar mengenai sosial media pribadi kita. Sosial media kita. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan gunakan kesempatan ini untuk bertanya. Mungkin saya bisa menjawab sebisa saya yang saya bisa jawab. Kalau saya bisa nggak bisa menjawab, nanti saya akan bertanya ke yang lebih pintar lagi. Ada PR buat saya ya. Nah, di Zoom ini ada raise question gitu ya, ada bertanya di chatting room gitu ya. Kita pelajari juga bagaimana menggunakan tools-tools yang ada di Zoom ini. Ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama bersosial media yang baik, tentu saja untuk masa depan kita. Belajar dengan masa baik itu. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan teori saja ya, bukan teori saja, tetapi saya praktekkan sendiri. Saya praktekkan sendiri untuk apa? Untuk saya sendiri dalam mengelola perusahaan, berprofesi, berkarir. Yang kedua juga membantu anak-anak saya, membantu juga teman-teman anak-anak saya dalam memilih memilih universitas dan mendapatkan beasiswa. Ya, mungkin tadi Bu Deli sudah pernah mengatakan ada 2 anak saya yang sekolah di luar negeri. Salah satunya itu mendapat beasiswa. Nah, bagaimana caranya mendapat beasiswa? Salah satu triknya itu menggunakan sosial media. Salah satu triknya. Nanti kita belajar ke depannya. Nah, ini sangat relevan bagi kita rasanya ya, kita mesti belajar bersama-sama di sini. Ini salah satu triknya aja. Akan ada banyak trik-trik yang lain. Salah satu trik atau caranya untuk mendapatkan beasiswa ke depan, nggak main-main beasiswanya pergi belajar ke luar negeri ya. Siapa yang nggak mau gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Tadi topiknya adalah sosial media. Kita tidak belajar bagaimana mengelola sosial media gereja ya. Jadi misalkan barangkali di sesi ini ada kawan-kawan komsos yang lain yang ingin belajar. Nah, nanti kita bukan bikin sesi sendiri lah ya. Tapi ini goal-nya adalah untuk kita sendiri pribadi ya. Oke, di kesempatan pagi ini nanti mohon maaf kalau sesinya bahan-bahan presentasi saya itu dicampur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, tapi saya tetap berbicara dengan bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang campur-campur bahasa Inggris sedikit ya. Mohon maaf kalau ini. Sebentar, saya mesti tutup pintu sana di belakang saya supaya tidak campur suara dari luar. Sebentar ya. Ya, mudah-mudahan lebih silent. Siap. Oke, sekarang kita kedua. Ini ada sebuah survei. Silahkan dijawab. Caranya menjawab bagaimana? Kalau menggunakan komputer dan handphonenya masih ready, akan kelihatan QR code-nya ya, seperti kalau kita di Bela Rasa atau Peduli Lindungi, diklik saja di foto saja begitu untuk menjawab, atau dibuka di handphone ke Chrome atau ke browser, coba dimasukkan slido.com. Ya, ini pertama kali kita coba. Ayo kita coba. Nah, ini ada yang sudah menjawab 1 orang, ada di atas 30 tahun. Pada waktu di Slido itu ada angka yang harus dimasukkan 352109.
Ya, saya tunggu sebentar. Ada berapa orang ya? Sekarang ada 150 orang nih, 150.000 orang ini yang hadir ini ya di sesi ini ya. Ini yang menjawab masih baru sedikit. Kita coba, saya tunggu agak lama di sini nggak apa-apa supaya nanti karena ke belakangnya ada beberapa pertanyaan semacam ini ya. Ya, jadi kita tahu siapa audiens kita ini yang di meeting kali ini. Ada separuh antara 13-17 tahun ya. Wah, ini sudah diam nih. Oh, masih nambah lagi. Silakan, saya masih tunggu lagi. Ya. Nah, ini ada 52 orang yang mengisi survei. Silakan, saya masih tunggu. Dari 151 orang yang mengisi survei, ada 56 sekarang. Ada 56. Terlihat di layar ya, sebelah kanan atas itu ada jumlahnya yang mengisi survei. Nah, kalau kawan-kawan bisa berinteraksi, kalau pakai handphone dibuka saja bisa di Chrome atau browser apapun, nanti masukkan slido.com, join at slido.com, dimasukkan 352-109 ya, 352-109. Ya, itu ada yang bantu kita, itu ada panah merah itu, siapa itu tadi ya. Jadi ada angka di situ. 65 orang nih yang respon ke sini. 66 orang ya. Oke, saya tunggu 2 menit lagi, nanti kita mulai. Kira-kira sih kita kebayang ya di sesi kali ini kebanyakan ada di band antara 13 sampai 17 tahun ya. Gitu. Ya, silakan. Ada 70 orang di Zoom, itu sekarang ada 152 orang di Zoom. Nah, kita sekarang interaksinya ada di 74 orang ya, 74 orang yang mengisi survei. Ya, kalau ada yang kesulitan dicoba. Ini langkah berikutnya ke halaman-halaman berikutnya, nanti kita juga akan banyak menggunakan Slido ini ya, Slido. Slido. Ya, 56% itu ya, separuh lebih itu di usia 13 sampai 17 tahun. Oke. 80 orang. Oke ya. Kita teruskan ini sekarang. Nah, yang kedua, dari paroki mana saja? Langsung diisi, silahkan di Slido yang sama. Katedral, Pulau Mas banyak itu. Ya, MKK ada, Serpong, Lubang Buaya, Kading. Pulau Masnya yang paling banyak masih Cempaka Putih, ranking 2 itu besar teksnya. Ya, oke. Ayo terus, Cempaka Putih sekarang yang paling besar responnya. Serpong, Filipus Rasul, Katedral, Lubang Buaya. Ya. Oh, bervariasi sekali ya. Ya, MKK juara. Serpong sekarang juara, yang paling besar, yang paling banyak. Ya. Oh, ada yang ngisi MKK, ada yang ngisi Maria Kusuma Karmel, itu satu ya, sama ya. Jadi MKK ini juaranya kelihatannya. Oke, silahkan diisi. Ini survei masih ada terus ya, nanti ke depannya. Kita ingin tahu nih dari audiens ini kira-kira sebarannya seperti apa, gitu. Sebarannya seperti apa. Ya, jadi kelihatan ya kawan-kawan kita itu yang ada di sini. Mana nih Bojong, nggak ada nih.
Oh, nggak ada pocong, Bu. Bu Deli gimana, Bu Deli? Oh, ini anak Bapak kemana? Anak-anak kita sendiri mana nih, Bu? Iya, iya, iya. Oke, good. Terima kasih ya. Sudah survei 79 orang, 80 orang ini ya. Jadi kelihatan sebarannya ya. Serpong jadi juaranya nih. Serpong luar biasa Serpong. Ya, tepuk tangan dong buat Serpong ya. Clap hand buat Serpong. Nah, apa itu sosial media? Ya. Apa itu sosial media? Kalau bahasa Indonesianya media sosial. Bahasa Inggrisnya ya sulit dibaca ya. Media sosial adalah media for social interaction, interaksi sosial. Apa sih itu sosial? Sosial itu kalau kita itu kalau di rumah itu ada tetangga kita, Pak RT, kita ngobrol dengan tetangga kita, itu bersosialisasi, ya. Berinteraksi dengan kawan-kawan kita di sekolah, di gereja, di apa ya, teman bermain dan sebagainya, itu interaksi sosial namanya. Nah, dunia ini seakan-akan ada dunia nyata dan dunia di dunia IT gitu ya. Nah, ini ada interaksi interaksi sosialnya. Interaksi sosialnya pakai apa? Pakai dunia IT. Kalau dulu itu yang namanya web page itu cuma searah, cuma kita lihat saja. Tetapi sejak awal 2000-an atau 2005 gitu, 2005 ya kira-kira apa ya, kita yang tadi survei 56% baru lahir tuh kira-kira, itu mulai muncul web, halaman browser yang sifatnya interaksi. Mulai ada Facebook, mulai ada Instagram, mulai ada YouTube dan sebagainya ya. Jadi itulah sosial media, itu media yang dipakai untuk berinteraksi. Jadi kita bisa ada memberikan mempost sesuatu, istilah mempost itu apa bahasa jamaknya ya, mengisikan sesuatu ya. Tidak harus orang yang mempunyai website itu mengomentari, like, mendislike, kasih tanda apa namanya hati, kasih nama tanda ya. Ya, jadi itu apa namanya sosial media itu dulu ya. Ya. Nah, komunikasinya dua arah, mungkin beberapa arah jadinya. Ya. Nah, ini belajar sedikit ya tentang statistik ya, kawan-kawan, adik-adik yang sekarang duduk di SMP, SMA, mudah-mudahan bisa membaca tulisannya agak kecil-kecil. Kalau kita lihat penyebaran sosial media itu dibandingkan dengan jumlah yang hidup di masing-masing kawasan itu presentasinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di kawasan kita misalnya di yang mana itu yang ada tulisannya Southeastern Asia ya, ASEAN ya, Southeastern Asia. Itu terlihat 72%. Ya, kalau kita lihat di sini. Ya, ini saya ada merah-merah di sini. 72% ya. Kalau penduduk kita, penduduk di Indonesia ya, misalnya anggap saja 200 juta penduduk, 200 juta penduduk, 72% kali 200 juta berapa kira-kira? 140 juta. Ya, 140 juta orang itu menggunakan sosial media. Meskipun satu orang bisa punya 2-3 sosial media ya. Nah, ini jumlah sosial medianya 142 juta. Kita bisa membayangkan 142 juta itu seperti apa. Jakarta itu kira-kira 10 juta penduduknya. Kira-kira ya, bisa lebih kecil, lebih besar, tinggal kita lihat hari siang atau malam hari. Anggap aja 10 juta penduduk di Jakarta. 140 juta itu seakan-akan kita punya 14
kota Jakarta. Jadi pengguna sosial media di Indonesia itu 140 juta pengguna. Nah, kalau kita nanti mau jualan barang, ya jualan barangnya di 140 juta itu. 14 kalinya Jakarta menjadi sasaran kita. Pasti kita nanti kalau kita ada di dunia marketing ya, sosial apa namanya, bisa memanfaatkan tadi. Kalau kita lihat yang di negara-negara lain, di daerah-daerah lain, angkanya nggak jauh berbeda ya. Ada 80%, yang sedikit mungkin di Afrika itu ada 16% gitu. Jadi ini kalau kita lihat wawasan kita di dunia. Jadi sosial media itu bukan saatnya untuk kita musuhin, tetapi saatnya untuk kita kuasai ya, jangan dimusuhi, tapi harus kita kuasai sehingga kita bisa memilih yang baik-baik saja. Pada saat kita kecil, orang tua kita itu melarang kita bermain dengan pisau. Karena orang tua kita takut bahwa kita melukai diri kita sendiri. Pada saat kita beranjak dewasa, kita tahu bahwa pisau itu bisa melukai kita, tetapi kalau kita mau mengupas mangga, kita akan menggunakan pisau tadi. Dan kalau kita bisa menggunakan pisau dengan baik, maka kita tidak perlu minta tolong mama, papa, kakak, adik, cicik, koko untuk mengupaskan mangga tadi. Kita bisa mengupas mangga tadi. Bagi orang tua juga sama. Bagi orang tua juga akan berpikir, kalau anak saya bisa menggunakan pisau dengan baik, saya nggak akan khawatir lagi anak saya menjadi terluka karena menggunakan pisau. Sama, internet, sosial media juga ada efek negatifnya, efek positifnya. Sekarang bagaimana kita semua belajar menggunakan efek positifnya tadi. Kalau tadi di audiens kita tadi di peserta Zoom tadi itu ada yang di bawah 13 tahun, sebenarnya saran saya adalah tidak post apapun di sosial media, jadi silent. Tetapi setelah 13 tahun kita bisa memberi keleluasan dengan pandangan bahwa 13 tahun itu ya setengahnya sudah hampir dewasa. Ya kalau sudah 17 tahun ke sana atau 21 tahun nanti sudah make decision sendiri. Tapi kita belajar menjadi orang yang bertanggung jawab di 13 tahun. Kita bertanggung jawab ke siapa? Nomor satu, ke diri kita sendiri. Karena kita harus bisa membayangkan 10 tahun lagi kita, kalau sekarang tadi ada yang mengisi survei 13 tahun ya, Dik ya, siapa tadi ada yang mengisi 13 tahun umurnya? 10 tahun dari sekarang kita berumur saya tadi berumur 23 tahun. Pada saat berumur 23 tahun, dunia sudah berubah sama sekali dengan yang sekarang. Kita tidak tahu apa yang ada yang sekarang. Ya, yang namanya internet, yang namanya Instagram, YouTube dan sebagainya itu pada saat saya lulus kuliah belum ada sama sekali. Nah, sekarang ada. Pada saat saya lulus kuliah belum ada. Ya, adik-adik tadi kan masih SMP misalkan gitu ya. Ya, masih jauh lah, masih ke depan. Tapi saya sudah mengalami beberapa fase evolusi maupun revolusi dari dunia IT tadi. Nah, kita belajar di situ. Ya, jadi ini satu hal yang bahwa internet ada di mana-mana. Oke, kalau ada yang mau tanya silahkan ya, langsung saja. Nah, survei lagi nih. Ayo kita pakai Slido lagi. Yang belum yang belum pakai Slido belum dicoba sekarang ya. Siapa yang yang sering diakses? Isinya bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu. Ya, mana yang paling banyak dipakai? Mengakses ya, yang sering kamu akses. Jadi bisa melihat saja, bisa berinteraksi, ya menikmati gitu ya. Ada 50 orang yang sudah mengisi, yang sudah berinteraksi. Terima kasih yang kawan-kawan yang sudah berinteraksi. Kita bisa belajar dengan lebih enak dan nyaman kalau kita berinteraksi ya, berinteraksi. Terima kasih ya.
Ada 63 yang sudah berinteraksi, terima kasih. Paling banyak masih Instagram. Mana nih TikToker? Mana ini TikToker? Ayo, itu ranking 2-nya TikToker, 70 orang yang sudah mengisi berinteraksi. Kita yang berkumpul di sini ada 171 orang di Zoom. Kalau kita lihat di partisipan itu ada 171 orang. Ayo adik-adik, kita berinteraksi menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nih. 77 orang loh, ini baru 78. Ya, silakan pakai slido.com, itu di sebelah kiri ada tulisannya slido.com. Jadi kalau sekarang mendengarkan pakai Zoom, Zoom-nya jangan dimatikan dulu, tapi kita bisa buka browser kita ya. Ketik aja di slido.com, nggak usah download apa-apa, hanya pakai browser saja, itu dimasukkan angkanya itu 352109. Ya, dimasukkan siapa yang menggunakan Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, yang lainnya ini apa ya? 20% ini ya. Ada Facebook, nggak ada yang pakai Facebook ya? Ya, oke. Ya lumayan ya, sudah meningkat dari tadi, ini 86%, 87 orang yang sudah berinteraksi. Terima kasih ya sudah memberikan responnya ke sesi ini, membuat sesi ini jadi lebih tidak membosankan ya, ada interaksinya. Ya ada. Apakah bisa mencapai 100 orang nih pengisi survei ini? Kita tunggu. 95 loh, 5 orang lagi jadi 100. 96. Ya, silakan adik-adik kita lihat penggunaan sosial media ini. Dari survei ini kita bisa lihat kawan-kawan kita di ASAK yang 56% yang hadir di sini tadi kira-kira berusia antara 13 sampai 17 tahun. Itu separuh lebih ya, 56% tadi. Ini rupanya menggunakan Instagram paling banyak ya. Ya, TikTok, YouTube, Twitter, lain-lain ya. Oke. Siap. 1 orang lagi mencapai 100 orang, bagus ini. Jadi tadi pertama kali kita pakai Slido, di awal ada 66, berapa ya? Tadi kira-kira 66 orang. Sekarang sudah hampir 100 orang. Ya, terima kasih yang sudah berinteraksi. Akan ada hadiahnya. Ya. Jadi, udah ada 100 lebih. Jadi, terima kasih ini responnya. Jadi, kebanyakan dari kita menggunakan Instagram, melihat YouTube, dan mendengarkan TikTok. Ya, nanti mungkin yang TikToker ini apakah menghasilkan video atau hanya melihat video saja ya. Nah, ini pertanyaan refleksi aja buat kita. Bagi yang pengguna YouTube, apakah itu melihat YouTube saja ataukah menghasilkan video YouTube? Yang di Instagram, apakah kita stalking saja atau juga create konten di Instagram? Jadi ini adalah pertanyaan refleksi kita. Tidak ditanyakan di survei, tetapi bagi kawan-kawan yang menjawab ini bisa merefleksikan diri pengguna Instagram, YouTube, TikTok, Twitter dan sebagainya ya. Oke. Bagus. Terbalik ya dunia kita dengan dunia survei di dunia ya. Kalau kita lihat, ini hasil survei tahun 2022 bulan Januari lalu di seluruh dunia. Jadi di dunia luar, Facebook masih pengguna terbanyak, diikuti dengan YouTube, ada WhatsApp. Oh ya, tadi pilihannya WhatsApp nggak masuk ya, kalau di sini masuk sebagai pilihan ya. Barangkali kalau tadi ada WhatsApp,
pilihannya bisa nomor 1 barangkali ya. Ada WeChat, Instagram, WeChat ya. WeChat itu mungkin kalau di China ya, di China gitu kan. Kalau ini ada TikTok, Facebook Messenger dan sebagainya. Banyak yang banyak yang kita nggak kenal di sini. Ya. Ya. Untung aku mau Vivo juga. Ya. Oke. Jadi apa namanya, kawan-kawan yang lupa mem-mute suaranya, mohon bantuannya untuk mute. Saya mohon maaf kalau apa namanya, kalau ada suara yang bocor nanti saya mute ya. Kecuali kalau mau bertanya silakan ya. Nah ini kita lanjutkan ya. Ada lagi nih topik apa yang kalian sukai dari sosial media ya, pertanyaan bebas. Kita coba mau lihat responnya seperti apa. Pertanyaan apa saja, topik-topik apa saja yang kita sukai dari sosial media. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini contohnya. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita lihat. Dan surveinya ini no name ya. Tadi kan nggak ditanyain namanya siapa kan waktu survei ya, jadi langsung bisa diisi aja. Waduh, ini banyak gamer nih. Sama dong, gamer. Kerajinan tangan, game, kreativitas. Ada kawan-kawan IT juga ini, ada yang jawab UI UX, skincare. Wah. Ya. Ada fashion, creativity, menghasilkan duit. Wah, seneng saya itu. Badminton, mengenai rahasia dunia. Wah, ini suka dunia-dunia misteri nih. Dunia apa namanya? Spy gitu ya. Oh, zaman saya dulu ada James Bond, sekarang nggak ada kali ya. Masih ada. Komunitas, painting, digital art, internship. Internship itu apa? Co-op gitu-gitu ya. Magang gitu ya. Bisnis dan musik, kemajuan teknologi. Tapi juaranya game ya nih kelihatannya. Juaranya game, K-pop juga. Musik, itu ada musik, ada yang pakai ya. Berarti musik itu ditambahkan aja jadi gede itu tulisannya ya. Make up, painting, still photography, apa street photography. Street photography. Sama dengan saya suka foto juga. Jadi sama-sama ya, kita nanti bisa janjian jalan cari foto sama-sama ya. Mobil, otomotif, fashion, info terkini, sepeda, stalking. Wow, yang serem-serem boleh tuh. Ada tuh yang serem tuh jawabnya. Info tentang teman. Apa ya yang paling baik? Horor. Oke, siap. Terima kasih yang memberikan responnya. Kita punya gambaran ya, kawan-kawan kita di dekat kita di sini di sesi ini punya apa namanya, punya ketertarikan di mana ya. Nah, WW2 itu maksudnya apa ya? World War ya, Perang Dunia Kedua ya. Mungkin Perang Dunia Ketiga nih mau ya. Jangan sampai ya. Nah, menjadi pertanyaan refleksi juga buat kita ya. Pada saat kita menjawab atau kita tahu bahwa kita suka topik tentang ini, apakah kita itu konsumen saja terhadap topik itu? Apakah menjadi produsen dari topik itu? Apakah kita cuma mendengarkan, melihat, menikmati video atau tulisan orang, writing-nya itu? Apa kita mau berusaha menjadi konten kreatornya? Apakah kita produsennya, memproduksi itu, memproduksi yang kita klaim sebagai hobi kita? Apakah kalau juara satu ini kan game ya? Apakah kita bermain game, menikmati game saja, ataukah kita juga modding? Nah, bagi gamer tahu dong istilah modding ya, modification ya dari game tadi. Apakah kita juga menghasilkan game-game baru, anime? Apakah kita melihat anime saja? Apakah kita juga berkreasi di situ? Ya, bentar. Ya, jadi
ini pertanyaan refleksi juga ya, poin-poinnya ini tadi ya. Thank you. Berikutnya, dalam satu hari kita tuh mengakses sosial media itu berapa banyak? Lumayan nih, kita ada 175 orang ini. Kita bisa refleksi juga melihat kawan-kawan kita sosial media seperti apa ya. Lebih dari 10 kali sehari. Ada yang jawab can't live without it. Ya, ke kamar mandi bawa handphone, ya, ke kamar kecil, ke WC pakai handphone, barangkali perlu kabel extension ke WC kita, supaya itu kalau hilang sinyal seakan-akan dunia menjadi gelap gulita. Ya, berapa kali kita sehari menggunakan sosial media kita? Berapa kali? Ya, pertanyaan juga reflektif kita. Pertanyaan reflektif kita adalah kita melihat saja atau mengkreasi, mengisi sosial media tadi. Apakah kita hanya melihat saja atau kita mengisi sosial media tadi? Apakah kalau kita Instagram kita stalking saja atau kita post sesuatu? Kalau kita tadi menjawab YouTube, apakah kita juga konten kreator? Menceritakan sesuatu tentang apa yang kita inginkan, menceritakan sesuatu apa yang kita opinikan apa ya, berpendapat apa. Banyak juga ya yang ini. Jadi kita paham di dunia apa namanya? Di dunia anak-anak memang banyak sekali penggunaan sosial media ini ya. Frekuensinya sangat tinggi. Baik, berikutnya lagi. Ternyata kalau di survei ini ada secara global penggunaan sosial media ini di tahun 2020 ya di surveinya ya. Contohnya begini. Ini cara bacanya diagramnya. Secara di dunia dalam satu hari itu rata-rata penggunaannya itu di 2 jam. 2 jam seperempat ya, 2 jam hampir 2 jam setengah ya. 2 jam 22 menit di kuartal pertama. Kalau 1 tahun dibagi 4 itu disebut pertama disebut kuartal ya. Quarter 1 atau kuartal, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 itu dibagi menjadi 4, rata-rata di 2 jam 22 menit. Kalau kita ke daerah kita, ke Asia Pasifik, lebih rendah sebenarnya daripada global. 2 jam 14 menit, 2 jam 21 menit, dan seterusnya. Tapi kira-kira sekitar 2,5 jam kita hidup di alam apa namanya sosial media. Kalau kita sekarang berumur 16 sampai 23, kadang-kadang orang nyebutnya Gen Z, Generation Z itu di hampir 3 jam, lebih tinggi memang. Ya, yang baby boomer seperti berumur 57 sampai 64, jadi baby boomers itu yang lahir tahun 60, 70, seperti om tante sampai 80 gitu ya, itu lebih rendah ya 1 jam 17 menit, kira-kira gitu 1 jam. Nah, jadi kita tadi refleksi kita ada di mana nih? Jangan-jangan kita hidupnya jauh di atas itu di dunia maya kita. Kalau kita terlalu banyak memang nggak terlalu bagus buat kita ya, apalagi kalau sifatnya hanya konsumen ya, konsumen. Kita hanya konsum. Kalau kita konsum saja, nanti kita belajar di belakang sendiri dari sesi hari ini, kita nanti akan ada di mana kalau kita konsumsi saja. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, pada saat kita mencari pekerjaan atau kita mencari beasiswa nanti ya,
Bentar, ada bocor. Ya, pada saat mencari beasiswa, jadi adik-adik yang sekarang berumur 13 tahun, barangkali nanti di umur 18 itu nanti akan 4 tahun dari sekarang itu akan mencari beasiswa. Tapi kalau sekarang sudah SMA, barangkali mencari pekerjaan 3 tahun lagi setelah lulus, ya, atau mencari beasiswa, selalu dihadapkan dengan isian ini. Interviewer atau kita harus menulis esai singkat, selalu ditanyakan tentang tell me about yourself. Pertanyaannya tricky ya. Tell me about yourself. Ceritakan tentang dirimu. Nah, kita yang masih berumur 13 tahun, kita harus bisa mengumpulkan cerita sekarang. Sehingga nanti pada saat kita ditanya, tell me about yourself, kita punya cerita yang lengkap. Ceritanya bagaimana? Nanti setelah ini ya. Nah, pertanyaannya bisa bervariasi. Kadang-kadang kita disuruh membuat kurikulum vitae ya, CV. Terus kemudian atau kalau di bahasa Inggris kadang-kadang orang nyebutnya nggak kurikulum vitae tapi resume. Terus ditanyain juga pada waktu masuk ke kampus jurusan apa yang diminati, apa motivasimu, jelaskan tentang resume Anda, jelaskan tentang CV Anda. Nah, itu sebenarnya pertanyaan mendasarnya adalah tell me about yourself. Oke. Sebenarnya interviewer atau pembaca esai Anda yang membaca tulisan itu ingin tahu sebenarnya apa passionmu, ya, apa passionnya. Passion itu bahasa Indonesianya apa ya? Passion ya. Passion itu motivasi, bisa juga passion ya, semangat gitu ya. Apa minat gitu ya. Ketertarikan. Minat Pak Adi, betul, ketertarikannya apa gitu ya. Sekarang saya tertarik apa, minat gitu. Itu passionnya. Yang kedua itu pada saat kamu mengajukan beasiswa itu pengennya apa? Maksudnya resultnya apa? Yang pengen dicapai apa? Kedepannya apa? Nanti lebih jelasnya setelah ini ya. Yang ketiga, setelah ini mau apa? Direction-nya. Oh, karena ketertarikan saya ini, maka saya masuk kedokteran misalnya. Direction-nya. Jadi kita pas waktu kita mau pergi, misalkan anggap aja anak-anak atau adik-adik ini sekarang mau pergi ke suatu tempat untuk berlibur, yang pertama kali harus ada apa? Yang pertama kali harus ada adalah tujuan liburan tadi kemana. Nggak bisa kita ngomong kalau yang penting saya mau berlibur, gitu ya. Tetapi bisa aja, oh saya mau ke PIK misalkan, saya mau ke Bogor, saya mau ke Bandung, saya mau ke Mandalika, saya mau ke Bali, saya mau ke mana ya. Jadi salah satu adalah direction-nya itu adalah lewat mana. Tujuannya mana, arahnya kemana, gitu, direction-nya kemana. Setelah ini kita lanjutkan. Jadi, tell me about yourself. Ini penting sekali buat kita tanamkan mulai sekarang. Nanti kira-kira 4 tahun lagi kalau saya harus berhadapan dengan orang yang bertanya tentang saya akan menceritakan apa? Karena interviewer memberi beasiswa tadi tidak lagi karena belas kasihan. Ya, beda ya. Pemberi beasiswa pada saat kita ditanya oleh interviewer itu pasti bukan karena belas kasihan, tetapi karena lihat potensinya. Kalau saya beri, misalkan ada 2 anak datang menghadap interviewer, anggap aja saya ya, Om Seno ini sebagai interviewernya, gitu ya, ada 2 anak yang menghadap saya untuk diberikan beasiswa. Ya. Yang satu saya lihat berpotensi untuk menjadi leader, yang satu tidak. Nilainya sama-sama
7 misalnya gitu. Yang pasti diberi kalau cuma kesempatannya satu beasiswa yang diberi pasti si A tadi, A dan B yang pertama tadi saya Om Seno berikan, ya, yang bisa mengungkapkan, menceritakan tentang yourself, menjawab pertanyaan tell me about yourself, saya ini. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Tell me about yourself. Dan kita harus siapkan dari sekarang, ya. Kita harus siapkan dari sekarang. Loh, kok nggak ada hubungannya sosial media ya, dia? Jadi, loh, kok ini sekarang nggak ada hubungannya? Ada, jangan khawatir. Pasti ada hubungannya dengan sosial media. Ya, jadi ini tell me about yourself tadi itu adalah kesempatan kita untuk meyakinkan penyeleksinya, ya, mendapatkan beasiswa pekerjaan. Yang pertama kali membangun profil CV, melamar, meyakinkan penyeleksi dan diterima. Bisa mendapatkan pekerjaan, kita ngelamar pekerjaan ataupun mengelamar untuk mendapatkan beasiswa. Kita bayangkan suatu saat kita melakukan itu, kotak yang saya merahin itu meyakinkan. Bagaimana meyakinkan? Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka? Tell me about yourself-nya itu kita menggunakan pendekatan pensil, pena, ya, pen, bahasa Inggrisnya pen, P-E-N, pena. Itu adalah singkatan dari passion, experience, what next. Apa? Passion itu minat, ya, saya berminat di mana, tadi Pak Edi menyebutkan minatnya apa, saya mau apa, dan experience-nya apa, next-nya apa. Ini bukan satu kotak yang tidak ada berhubungan, tapi kita harus membuat cerita, membuat suatu narasi, membuat satu jalur yang berhubungan. Ya, nanti akan ada beberapa contoh yang saya berikan di sini. Nanti kita akan exercise nih. Saya minta tolong beberapa 2 atau 3 anak sharing ya. Kalau ada kawan-kawan yang anak-anak yang di SMA gitu, nanti sharing ya. Ini buat perhatikan ya. Ini ada passion-nya apa, experience-nya apa, what's next-nya apa. Oke. Ini habis ini ada contohnya. Contoh ya. Kalau passion saya problem solving atau memecahkan masalah. Kalau misalkan ada memecahkan masalah, kita cari penyelesaian masalah, nanti berarti arahnya ke depannya itu kita passion-nya memecahkan masalah, maka tujuan kuliahnya, jurusannya adalah di daerah-daerah yang di teknik atau engineering. Ya, ini contoh passion. Yang kedua, kalau saya punya minat di merealisasikan ide, ya, oh saya punya ide gini, ya, tadi ada yang kreatif, ada yang kerajinan tangan, macam-macam ya, idenya kreatif, itu tujuannya ke depan berkarir atau bersekolah di dunia desain. Mengajar, kalau saya suka menemani adik saya untuk untuk belajar bersama, untuk mengajari, menceritakan sesuatu yang sulit dengan cara yang mudah, ya. Jadi kita bisa menyampaikan sesuatu yang sulit, yang rumit dengan cara yang mudah, mengajari kawan-kawan sekelas gitu ya. Kita punya sharing passion untuk sharing kepintaran kita, ya. Meskipun kita pas-pasan, kita ingin sharing, belajar bersama, lebih suka belajar bersama daripada belajar sendiri, maka arahnya ke arah pendidikan, dunia pendidikan. Kalau kita suka membantu orang lain, mungkin arahnya ke arah kesehatan atau healthcare. Ya, mari kita sudah mulai membayangkan ya, saya passion-nya apa, saya minatnya apa. Kalau saya suka diajak curhat sama teman, ngobrol, orang percaya ke kita untuk rahasia-rahasianya, menyampaikan rahasia-rahasianya, bisa ngobrol dengan kita. Ada 2 kemungkinan. Nomor 1, kita jadi psikolog ya. Nomor 2, kalian cowok bisa jadi pastor paroki nanti.
Ya, jadi minatnya apa? Minatnya coba kita lihat di kita sendiri. Passionnya tadi ada. Ingat ya, tadi ada PEN, passionnya. Passionnya apa? Passionnya apa? Nah, lalu setelah passion, kita ngomong tentang experience-nya apa. Jadi waktu kita ngomong tell me about yourself, kita menjawabnya dengan saya berminat di sini. Saya adalah orang yang suka memecahkan masalah, gitu ya. Dan saya punya pengalaman pada saat rumah saya kebanjiran, saya membuat karung-karung berisi pasir, saya taruh di depan pintu supaya air tidak masuk atau mengurangi jumlah air di dalam rumah. Saya baru tahu kalau air itu juga keluar dari lubang-lubang di kamar mandi. Maka saya membantu ayah saya untuk menutup lubang-lubang kamar mandi. Itu adalah experience yang kita bisa sampaikan. Sesimpel itu. Tidak harus experience yang saya berhasil menjadi juara kelas saya ini. Enggak. Jadi kita hubungkan pengalaman-pengalaman kita dengan apa? Dengan passion kita. Kita pilih nih passion. Karena saya passion suka membantu, maka pengalamannya apa? Yang membuktikan bahwa saya suka membantu. Kalau saya klaim mengatakan saya suka mewujudkan ide baru, pengalamannya apa? Yang membuktikan bahwa saya suka ide baru, passionnya. P-nya apa? E-nya apa? Jadi ini P dan E harus berhubungan, tidak boleh lepas. Ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga sederhana adalah next contohnya. Nanti habis ini kita beri contohnya ya. Ini bayangkan adalah ada interview untuk mendapatkan beasiswa atau masuk ke jurusan tertentu ya. Saya masuk ke jurusan ini ada alasannya. Alasannya ya P sama N, P dan E tadi itu. Ya. Jadi pada saat nanti kalian diinterview oleh Bapak Ibu atau Om Tante di AK pada saat mau mengajukan diri untuk bisa dibiayai oleh Bapak Ibu AK, Bapak Ibu atau Om Tante yang di pengurus AK, kita bisa gunakan ini apa namanya kerangka pikir ini ya. Passionnya apa, yang membuktikan apa experience-nya, apa namanya, terus N-nya. Next-nya apa? Saya mau ke IT BINUS ya. Untuk bisa menjawab itu tentu saja kita harus mempelajari dulu. Ya, mempelajari dulu yang akan kita sampaikan di next ini. Jadi gunakan waktu, gunakan sosial media untuk belajar juga. Ya, tidak hanya untuk senang-senang, kita harus bisa menggunakan untuk mencari informasi sesuatu. Keyword-nya apa? Oh, saya mau psikologi. Kalau saya senang street photography, ya searching di Google dengan street photography. Gitu. Nah, kalau kita mau interview, ya kita pelajari dulu BINUS itu apa. Misalkan kita mau ke BINUS ya, contohnya nggak hanya BINUS tentu saja. Ya, misalnya ada di AFMI, kita suka engineering, kita juga memperbaiki furniture, peralatan-peralatan mesin sederhana, pompa air di rumah dan sebagainya, itu kalau misalkan ke arah admi, tentu saja kita harus mempelajari admi seperti apa, jurusannya seperti apa. Jangan pada saat kita diinterview itu kita nggak tahu jurusan yang mau kita tuju. Jadi mau sekolah di mana deh, mengajukan beasiswa untuk ayo kuliah, terserah tante saja. Nah, jangan sampai gitu ya. Kalau sudah terserah tante saja, ya kelihatannya nggak berpotensi untuk maju nih, gitu ya. Kalau nggak berpotensi untuk maju, ya ngapain saya kami berikan beasiswa untuk Anda? Ya harus akan diberikan ke kawan Anda atau ke temannya yang potensinya lebih bagus. Ini yang itu. Maka PEN, N-nya itu tugas kita adalah melakukan riset, melakukan studi tentang apa yang kita tuju. Misalkan kalau kita mau tentang kedokteran, oke, waduh, saya mau jadi dokter. Kita harus studi dulu.
menjadi dokter itu apa saja, langkah-langkahnya apa aja, sekolahnya berapa lama, berapa biaya yang dibutuhkan, keterampilan atau skill-nya apa saja, terus terus what next? Di mana misalnya, oh saya mau kedokteran UI, waduh, kedokteran UI yang pasti banyak sekali persaingannya. Nah, apakah kita bisa masuk ke sana dan sebagainya. Persaingannya itu juga kita lihat, kita pelajari. Tugas kita yang mau mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa adalah berusaha. Berusaha apa? Berusaha punya P, punya experience, mempelajari N-nya tadi. Ya, bukan kita berserah, udahlah. Ya kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa lah Pak. Ya, gitu ya. Jadi caranya kita harus mendrive, bertanggung jawab ke diri sendiri, itu menunjukkan kedewasaan kita bertanggung jawab diri sendiri untuk bisa berusaha mendapatkan apa yang kita dapat, yang ingin kita dapatkan. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini ada contoh nih. Aldi lah katakannya namanya ya. Aldi mau masuk ke sekolah bisnis. Apa itu sekolah bisnis? Sekolah bisnis adalah sekolah yang untuk berdagang. Jadi ada intinya adalah menjual sesuatu ke orang lain, ke company lain, ke negara lain dan sebagainya. Bisnis gitu ya. Nah, si Aldi pada saat dia interview, dia mengatakan begini nih. Aku selalu punya keinginan untuk mengetahui bagaimana seseorang menentukan keputusannya sebelum membeli sesuatu. Oh, ini dalam nih. Tapi saya ingin mengetahui selalu, si Aldi tadi itu ingin tahu kalau ada orang yang beli kurma, itu milihnya gimana? Kalau ada orang yang mau beli handphone, gadget, kriterianya apa? Si Aldi ini selalu punya keinginan untuk mengetahui bagaimana seseorang menentukan keputusannya sebelum membeli sesuatu. Pada dasarnya bisnis itu adalah jual beli, ya Kak. Maka dia ngomong kalau saya punya Aldi punya passion itu. Ya, ini passionnya ya. Terus dia ngomong tentang experience-nya, P-nya ya. Tadi kan P-nya nih, passion-nya saya ngomong, oh saya punya P nih. Maka si Aldi sekarang ngomong tentang experience-nya. Sejak kecil, saya selalu tertarik untuk menjual sesuatu. Sederhana, tapi itu satu bukti pengalamannya, experience-nya. Di luar waktu sekolahku, aku selalu bersemangat membantu ibuku berdagang menjual makanan ke tetangga-tetanggaku. Sekarang saya memulai online store dan menjual makanan-makanan khas yang siap saji dari daerahku. Saya ingin melanjutkan sekolahku di jurusan bisnis di sekolah, misalkan apa nih, Tarumanegara barangkali atau di mana gitu ya. Ini goal yang paling bawah. Tapi coba perhatikan struktur jawabannya itu selalu yang paling efektif adalah PEN. Passion kita apa? Kita harus mengenali dulu. Kita harus tahu dulu minat kita apa ya. Tapi dihubungkan dengan bukti-buktinya. Nah, kalau kita sekarang, kelihatannya saya suka desain, suka membuat sesuatu. Saya masih baru umur 13 tahun. Maka ke depannya kita kumpulkan itu experience itu yang membuktikan passion kita. Saya suka misalkan permesinan. Saya enggak punya sepeda motor sekarang, tetapi tetangga saya punya sepeda motor. Setiap pagi saya lihat si Om tadi itu membersihkan sepeda motor di depan rumahnya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya punya passion tentang permesinan. Saya pertama kali akan bantu si Om tadi misalkan untuk membersihkan sepeda motor. Pada saat dia mau mengganti oli, saya bantu si Om tadi mengganti oli. Kita tunjukkan experience kita ya, PEN. Nanti suatu saat 3 tahun dari sekarang pada saat kita interview beasiswa, kita sudah punya cerita tentang bagaimana saya memang benar-benar pengen masuk ke teknik mesin. Karena saya punya passion, saya tunjukkan di experience kita dan saya masuk. Saya suka
main apa namanya, saya suka IT, saya suka berlogika, bernalar. Ya, saya contoh diri saya contoh Om Seno sendiri ya. Om Seno ini dari dulu suka yang sifatnya logika, ya, sistematika, logika gitu. Om Seno tunjukkan setiap kali ada teman saya yang punya komputer, pada saat Om Seno SMA, dari sekian ratus anak yang punya komputer barangkali satu, ya, nggak banyak sekali, waktu itu sangat sedikit. Tetapi begitu ada kata-kata komputer di SMA itu, bahkan di sekolahan mulai ada komputer, Om Seno menunjukkan ke guru bahwa saya punya minat untuk itu. Meskipun belum disuruh untuk itu, Om Seno selalu mendekat ke ruang komputer untuk melihat, waduh, saya suatu saat akan menyentuh komputer itu. Bayangkan ya, ini dunia yang baru sama sekali. Nah, gitu. Terus habis itu baru dapat tugas macam-macam, tugas komputer. Saya bisa membuktikan kalau saya punya experience di situ, ya, pengalaman di situ. Ya. Nah, dan pada saat memilih jurusan ke ITS, saya bilang ke orang tua Om Seno kalau saya memang punya passion di situ dan berpengalaman di situ, maka saya mau sekolah di jurusan informatika di ITS. Kenapa waktu itu tidak di ITB, meskipun Om Seno nilainya bagus misalkan gitu? Ya karena Om Seno pelajari dulu untuk masuk ke ITB nggak mudah karena banyak sekali saingan-saingan yang masuk situ secara internasional, secara nasional gitu ya, maka kita pilih ke ITS. Nah ini yang kita lakukan contoh. Ini contoh pertama ya, si Aldi ini. Om Seno akan memberikan contoh kedua. Ya, setelah itu saya minta kawan-kawan untuk berusaha, ya, nggak ada yang salah, tapi berusaha untuk mencoba nih. Nanti ada satu volunteer yang Om Seno minta untuk mencoba melakukan ini. Susi, ya, Susi mau masuk ke bidang perawatan, ya, menjadi perawat, menjadi perawat dan sebagainya. Saya sejak kecil suka membantu orang. Itu statement yang sangat kuat ya. Sejak kecil saya suka membantu orang. Pada saat saya SMP, sejak SMP malahan sering ikut dan aktif di kegiatan-kegiatan P3K. Kegiatan kalau di sekolah ada kegiatan kesehatan, saya sering ikut. Panitia donor darah dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan perawatan. Dari pelatihan yang saya dapat, pada saat ada seorang ibu jatuh di depan sekolahku, beberapa waktu lalu, saya bisa menolong dia, merawat luka-luka dia, dan mengantar ibu tersebut ke puskesmas yang kebetulan dekat dengan sekolah. Mata pelajaran yang saya sukai adalah biologi, dan saya selalu aktif di kelas dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Setelah SMA, saya akan masuk di sekolah perawatan di kampus tertentu. Ya. Bagaimana kita bisa membuat cerita-cerita ini? Tentu saja kita mulai dari minat kita sendiri. Apakah saya punya minat yang mana ya? Ya coba kita lihat di dalam kita sendiri. Bisa tanya juga nih, Mas, minat saya ini apa sih misalkan gitu ya. Sekarang ada apa namanya? Felicia. Felicia minatnya apa misalkan gitu. Kita bisa lihat di situ. Ya. Oke. Hilang. Sampai di masih kelihatan ya screen saya ya? Masih. Masih ya? Masih ya? Oke. Bu Deli, saya minta bantuannya untuk 1 atau 2 anak bisa volunteer ya, secara volunteer
menceritakan passion-nya, experience-nya, dan mau sekolah di mana gitu ya, PEN tadi itu. Kita coba nih, boleh nih, Bu Deli. Iya, oke. Apa ada yang mau jadi volunteer atau mau ditunjuk? Volunteer atau itu? Volunteer deh, ayo. Yuk, apa ada yang mau? Oh enggak ya, harus di... siapa ini? Aduh, Dian ya? Iya, Dian. Oke ya, Dian dari Paroki Kapuk ya? Iya. Ayo Dian, silakan. Pak, ini ada Dian dari Paroki Mantap. Kapuk, Pak. Ayo, Dian, gimana nih? Passion-nya apa? Oke. Sejak dari kecil itu passion saya suka banget dengan namanya anak-anak kecil. Terutama dalam mengajar anak-anak. Nah, kemudian masuk SMP dan SMA, saya melihat mama saya, orang tua saya tuh mengajar anak-anak binaiman anak dan binaiman remaja di paroki. Nah, dari situ saya tergerak untuk menjadi seorang katekis di paroki. Nah, kemudian setelah SMA, saya bingung nih, saya mau kuliah di mana gitu kan. Dan apalagi jurusan saya dan passion saya ini mengajar. Akhirnya saya tertarik untuk mengambil pendidikan agama Katolik di Atmajaya. Dan dari situlah akhirnya yang tadinya hanya hobi, passionnya mengajar anak-anak, kini saya dalamin lagi dengan mengambil pendidikan agama Katolik di Universitas Atmajaya sampai saat ini. Wow. Hebat. Terima kasih Dian, terima kasih Dian. Bagus ya. Jadi contoh yang keren ini dari Dian. Jadi punya passion, senang sama anak-anak kecil gitu ya. Dan dibuktikan ya, nggak cuma minat saja, tapi dibuktikan dengan terjun gitu ya, dengan melihat, senang melihat apa namanya ada terkait dengan kegiatan apa-apa. Terus sekarang sekolah di pendidikan agama Katolik ya. Iya, di Atmajaya. Atmajaya ya. Ya. Nah, nanti ke depannya Dian pengalaman passion tadi itu diteruskan dipupuk untuk mendapatkan cerita-cerita baru lagi. Sehingga P-nya lebih kuat, E-nya lebih kuat, dan next-nya juga akan jelas. Oh, saya mau jadi ini. Sebagainya. Oh, tapi nomor 1. Thank you. Nih. Terima kasih, Dian. Iya. Siapa lagi nih yang mau sharing? Ayo, selanjutnya. Siapa? Halo, Pak. Boleh saya sharing sebentar? Silakan, Kemi. Ya, Kemi dari Asak Pademangan, silakan. Mungkin saya, kalau yang lain kan kepikiran passion saya mau ke apa, gara-gara ini mau ke apa gitu kan, Pak. Kalau saya mungkin kebalikannya ya, Pak. Berhubung umur saya sudah nggak di 20 plus, saya mau bilangin ke teman-teman yang masih 20 turun atau 20 plus dikit, sebisa mungkin passion itu penting banget, atau motivasi pengen apa itu penting banget. Soalnya kan saya udah umur segini, sedangkan passion itu masih simpang siur, masih mencari-cari. Jadinya sekolahnya apa, itunya apa. Cuman ya puji Tuhan, saya udah mulai serius dengan satu hal, misalnya dengan kuliah lah, ambil manajemen, dengan pemikiran besok paling enggak saya bisa manajemen hidup saya sendiri, atau kalau emang rezekinya saya bisa kerja dengan yang berhubungan dengan apa yang hendak saya pelajari. Itu aja sih. Sama buat teman-teman, tetap semangat, jangan pernah takut dengan menjadi dewasa. Itu aja. Siap. Baik. Terima kasih Kemi. Kalau mungkin Om Seno bisa membantu Kemi juga nih. Ini terlihat begini nih. Misalkan Om Seno jadi Kemi gitu ya. Saya suka memberi suka berteman. Saya punya passion suka berteman. Saya punya passion mempercayai kawan-kawan saya. Bisa mendelegasi pekerjaan yang saya yang saya punya ke kawan-kawan saya atau adik-adik saya ya.
Saya mempelajari bagaimana dia bekerja. Saya suka mengamati bagaimana dia menjalankan pekerjaannya, lalu mengevaluasi pekerjaannya dan memberikan saran-saran ke kawan-kawan yang saya sudah delegasikan tadi. Ya, saya sangat antusias di dunia manajemen nih. Ya, experience-nya begitu ya. Experience saya bisa mempunyai menjadi ketua panitia atau sekretaris punya panitia dan sebagainya. Maka saya akan mendalami, pengen bergelut di dunia manajemen lebih serius dengan lebih sistematis di kampus ini. Jadi selalu kita harus bisa menemukan passion kita ya. Pesan dari Kak Kemi tadi penting bahwa ya kita mulai berusaha menemukan passion itu sendiri. Tadi Kak Kemi ada di dunia manajemen, harus bisa menemukan passionnya di dunia manajemen. Dunia manajemen adalah delegasi, merencanakan sesuatu, mendelegasikan gitu yang ada di situ. Oke. Kalau ada satu lagi, boleh? Silakan satu lagi, apa ada yang mau volunteer menceritakan PEN-nya? PEN-nya ya? Iya. Kalau saya boleh nggak? Boleh. Mira, silakan. Mira dari paroki mana? Oh, paroki MKK. MKK. Oke, silakan Mira. Kalau saya di sini punya 3 passion, 3 minat, yaitu di kreativitas, lalu yang kedua di bagian mental, yang ketiga juga di bahasa. Tapi di antara 3 ini saya paling senang yang di bagian mental seseorang. Jadi saya gemar membaca. Saya setiap membaca selalu ada unsur ke mental seseorang. Dan dari kecil emang saya suka dengan mental seseorang. Saya mulai mengetahui tentang depression, terus juga tentang self harm, terus juga tentang bagaimana tentang mengatasi mereka yang insecure, terus mengajak mereka untuk bercerita yang mempunyai masalah dengan keluarganya yang broken home dan segala macam. Itu emang dari kecil, dan sampai sekarang saya masih menyukai hal-hal seperti itu. Lalu juga saya menyukai di hal bahasa. Saya menyukai bahasa itu mulai dari SD. SD itu ada 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Mandarin. Saya menyukai dua-duanya. Dan akhirnya saya mulai belajar bahasa Jerman, lalu bahasa Jepang sedikit-sedikit. Walaupun sekarang menurut saya sendiri belum ada kemajuan, tapi saya tetap mau mencoba untuk belajar bahasa itu. Kalau yang ketiga ada kreativitas, itu seperti jurnal-jurnal yang dimana saya suka mengisi hal seperti itu. Jadi ketika saya sedang mungkin banyak pikiran atau stres, saya melakukan hal-hal jurnal seperti itu. Hal-hal jurnal ini saya mulai menyukainya di waktu SMP ini. Saya mungkin belum nyobain secara menggunakan tangan saya sendiri. Saya menyobanya menggunakan HP dan aplikasi-aplikasi lainnya. Itu sudah lama dari SMP. Tapi untuk kedepannya saya mau kemana, mau ke ini, saya belum tahu karena masih kebingungan di 3 minat itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mira. Terima kasih good sharingnya ya. Jadi kreativitas, mental dan bahasa ya. Salah satu keponakan saya itu dapat beasiswa belajar psikologi di Jerman. Jadi bayangkan jauh ke depan ya. Tadi suka bahasa Jerman gitu ya, belajar bahasa Jerman Mandarin, barangkali ditujukan misalkan oke, saya mau bisa belajar psikologi nanti tidak di Jerman tapi di Cina misalkan, di Mandarin misalkan dengan bahasa Mandarin. Tapi nggak apa-apa, dipupuk untuk diperdalam, diperkaya juga experience-nya ya. Jangan lupa menulis, ditulis. Jadi apapun yang dialami, apapun yang tadi ditulis di mana? Di sosial media. Ditulis ya. Selalu ditulis.
Jadi itu nanti akan digunakan pada saat nanti mencari beasiswa. Sangat berguna. Kata kuncinya di situ. Nanti saya tunjukkan. Oke, terima kasih Mira. Saya teruskan ya. Ini ada satu soal lagi. Ini saya tulis ada soal nih. Ada Randy. Randy ini pada saat ditanya apa itu PEN-nya, ya. Randy mau masuk menjadi game developer. Oke. Saya suka main game. Bermacam-macam, kata Randy. Saya menikmati waktu-waktu bermain game bersama kawan-kawan saya. Saya selalu tertarik dengan jenis-jenis game yang baru. Selain itu, saya sangat IT-minded. Saya aktif sekali di Instagram. Bahkan dalam satu hari, saya bisa menghabiskan waktu sampai berjam-jam di depan layar HP-ku untuk bermain bersosial media. Setelah saya menamatkan sekolahku di tingkat SMA, saya akan masuk ke jurusan game developer di Universitas ZZZZ. Nah, apakah ini sesuai nih dengan itunya ya? Kita mesti berefleksi bagi kawan-kawan yang suka game, apakah cukup seperti ini disampaikan pada saat nanti interviewernya pada saat menentukan beasiswanya atau kampus jurusannya, oke, si Randy ini cocok masuk jurusan game developer. Ya. Ini ada soal, ya, ada soal. Ya. Oh, sekarang sudah jam 11.20, saya jawab sendiri nih soalnya ya. Saya jawab sendiri soalnya. Atau ada salah satu aja deh. Salah satu ada yang mau volunteer juga menganalisa ini. Apa yang kurang di sini? Pertanyaan. Silakan, ada yang mau menjawab? Kurang apa ini, Randy? Udah main game ya, lalu mau masuk game developer ya, kelihatannya cocok ya Pak ya? Kelihatannya cocok nih. Dia suka Instagram juga nih. Berjam-jam di dunia IT ini. Ya, siapa yang mau? Mira mau jawab di unmute. Silakan. Ada yang kurang apa nih? Ayo kita bantu nih kawan kita Randy ini. Banyak dari kita tadi yang suka game kan? Ya tadi waktu jawab pertanyaan ada apa yang dicari di sosial media, game gitu ya. Nah ini si Randy ini kurang apa nih? Supaya bisa meyakinkan interviewernya bisa oke, Randy ini cocok nih jadi game developer nih. Oke, kalau nggak ada, saya coba Om Seno jawab ya. Kunci jawabannya begini nih. Tidak cukup kita menunjukkan passion itu untuk kesenangan kita saja. Ya, jadi Randy bilang kan, saya suka game. Itu kan untuk kesenangannya dia. Ya. Terus dia omong berjam-jam ada di depan komputer atau di depan handphone melihat apa namanya di Instagram. Itu juga untuk dia saja. Ya. Passion dan experience tadi sebisanya diwujudkan juga dalam bentuk kita keluar dari kita ya. Maksudnya memberikan sesuatu ke apa yang kita sukai. Kalau saya ini gamer ya. Saya ini gamer. Saya suka main game bermacam-macam. Selain itu, ini misalkan Randy ya. Selain itu, saya juga suka memodifikasi game. Modding, kalau istilahnya anak-anak gamer, modding. Saya modding game. Sehingga membuat game tadi itu menjadi lebih menarik. Banyak yang menggunakan hasil modding saya, modifikasi game saya. Ya, saya
sharing hasil modding saya bersama kawan-kawan saya, melatih mereka untuk membuat menggunakan game hasil modifikasi saya. Nah, saya ini juga senang membuat program untuk di dunia game tadi itu, mempelajari. Saya belum bisa membuat program, saya mempelajari bagaimana programming tentang tampilan, tentang video dan sebagainya. Nah, setelah saya menamatkan sekolahku, saya ingin masuk ke jurusan game developer di universitas tertentu tadi. Jadi berikan pengalaman yang sifatnya bukan hanya untuk saya, bukan untuk kami, untuk saya pribadi, untuk saya nikmati, tetapi bagaimana experience yang bermanfaat untuk society-nya, sosialnya. Ini kan media sosialnya. Ya, jadi berpengalamannya. Pengalaman untuk orang lainnya, bukan untuk yang saya nikmati saja. Jadi nggak cukup nih kawan-kawan, kalau saya itu gamer, tapi pengen jadi game developer. Nggak cukup itu. Nggak cukup. Karena untuk menjadi game developer, tunjukkan bahwa kalian suka matematika. Kalau matematika aja nilainya 5, 6, nggak serius di matematika, jangan jadi game developer. Ya, game developer itu sangat membutuhkan keahlian di matematika, di logik. Itu juga imbangi dengan antara game dan belajar kalkulus, game dengan belajar matematika, diskrit matematika. Saya suka game, saya pengen membuat game. Saya matematika saya nilainya 9. Saya programmer juga. Nah, itu cocok itu jadi game developer. Ya. Itu PEN nggak ada yang salah, tetapi bisa diperbaiki. Perbaiki yang mana? Untuk P dan E itu arahnya E-nya, experience-nya harus keluar, bukan ke kita ya, bukan karena saya suka, saya consume banyak, tapi saya harusnya produce banyak untuk membuktikan passion saya. Kalau tidak begitu, maka cari passion yang lain, karena itu yang kita cari, yang interviewer cari. Oke, lanjut. Ini satu hal yang kita mulai masuk ke area sosial media. Personal digital presence. Artinya apa? Kehadiran kita secara digital. Kehadiran kita di dunia maya. Ya. Kotak-kotak di bawah itu penting ya. Mungkin mulai sekarang kita lihat Google yourself. Cari di Google, misalnya tadi siapa? Mira ya, Mira, M-I-R-R-A. Di Google itu ada banyak nggak yang nyebut nama Mira? Gimana bisa lebih banyak? Ya, brandnya apa gitu ya? Branding kita itu apa? Kenapa ini penting? Satu, pada saat si interviewer atau pemberi keputusan beasiswa di sebuah negara jauh di sana yang tidak tahu Indonesia, misalkan di Kanada misalkan gitu ya, menerima aplikasi kita beasiswa, apa yang dia cari, yang dia lakukan? Google. Ada nggak si anak ini ya, si Randy ini di dunia maya? Hadir nggak dia di digital presence? Sebagai apa? Waduh, dia juara ini, juara catur, juara apa, juara ini. Dia menunjukkan itu prestasi-prestasi di dunia itu. Oke, satu checkbox sendiri. Bahwa sudah ada bukti nih di dunia. Kalau di tahun 2020 ini semuanya bisa dicari di Google, di digital presence. Kalau tidak, nanti step berikutnya akan lebih sulit. Kalau dia sudah bisa ada di kehadirannya di digital presence, di dunia maya, maka dia akan mudah untuk dikenal, gitu ya, untuk dikenal. Jadi pertama kali adalah Google yourself. Google terus ya. Nah, yang mulai dari kalian yang 13, 17, yang mulai SMA, yang kuliah gitu ya, Google yourself. Kalau sekarang masih belum nemu atau cuma ada 1, 2 gitu ya, tingkatkan kehadirannya. Nah, caranya gimana? Nanti ada caranya.
Yang kedua, engage. Di passion kita, yang kita tadi kan ada P, ada E tadi itu, E-nya itu dikaitkan dengan kita harus engage. Harus mau kontribusi ke situ. Kalau kita ngomong tentang, oh saya suka di dunia mental tadi ya, mental. Kita cari grup-grup yang ada di sosial media yang ada di situ dan kita contribute. Contribute-nya apa? Ya, ide, opini kita sampaikan ke sana. Dalam bentuk tulisan tentu saja. Atau kalau kita bisa membuat YouTube channel tentang itu, enggak apa-apa. Subscriber sedikit 1-2 enggak apa, yang penting ada hadir, presence. Pada saat kita nanti di interview, kita tinggal tunjukkan, ini channel YouTube saya. Ya, ini Instagram saya, ini LinkedIn profile saya, dan sebagainya yang ada di situ. Nah, ini mulai disusun di situ. Ya, yang nomor 3, sosial media itu memberikan kita kesempatan untuk belajar. Gunakan itu untuk belajar, ya, tidak hanya untuk dinikmati kesenangan kita. Balik lagi ke passion kita apa? Bisakah kita membuktikan ke diri kita sendiri, bukan orang lain? Kalau kita passion di mental, kalau kita passion di creativity, satu hari tadi itu saya belajar tentang creativity di sosial media itu sudah berapa lama? Saya belajar di situ. Di situ. Saya gunakan pisau ini untuk ngupas mangga nih, bukan untuk melukai diri saya sendiri. Saya suka mangga, ya. Passionnya apa? Saya gunakan sosial media tadi untuk makan buah. Oh, bukan. Saya gunakan pisau untuk makan buah. Saya gunakan sosial media untuk belajar, untuk mendapatkan manfaat buat kita tadi. Ya. Oke, ini nanti yang kotak-kotak di bawah ada di slide-slide berikutnya ya. Membangun personal brand itu bukan sombong, ya. Bukan kita mau menyombongkan diri ya. Kita ada di dunia timur memang yang kurang ekstrovert, kurang bisa menyampaikan apa yang kita bisa. Tapi kita tidak perlu menjadi sombong, ya. Jadi personal branding, membranding diri kita sendiri itu adalah kaitannya dengan apa yang mau kita tuju, bukan karena ingin menyombongkan diri. Sekarang beberapa bulan terakhir ada istilahnya flexing, ya, apa namanya, sultan mana gitu yang punya pesawat dan sebagainya, pura-puranya kaya dan sebagainya, tampil fake account kita di Instagram seakan-akan bagus, indah, tetapi kenyataannya tidak, ya. Nanti pasti akan terungkap yang kenyataannya. Dan personal branding itu tidak menceritakan hal-hal yang pribadi. Waktu kita posting di Instagram, di sosial media, bukan hal-hal yang pribadi yang kita ciptakan, bukan tentang saya, tetapi tentang opini kita. Yang di atas bukan, ya, yang 3 poin di atas bukan, yang diharapkan yang di bawah. Ya, kita barangkali mulai dari yang atas nih sekarang, ya. Tapi bagaimana kita pelan-pelan kita menaikkan yang ada di bawah ini, yang di screen ini. Kita menuju ke yang di bawah. Menceritakan pengalaman. Sukses, gagal, lesson learn-nya apa? Ya, kita berhasil mendapatkan ini. Oh, saya gagal. Tidak apa-apa, diceritakan di sosial media, tetapi ada lesson learn-nya. Mengumpulkan pendapat, mengumpulkan gagasan, konsep, keinginan, harapan, bukan rumor, ya, keinginan, gagasan, ya. Tidak hanya memforward rumor yang nggak jelas, tapi kita bagaimana mengungkapkan sendiri. Menceritakan sesuatu, storytelling. Ceritakan apa saja, ya, ceritakan apa saja, ya. Saya mau membuat apa namanya, anak saya tuh dulu pengen masuk biologi, ya. Nah, dia punya hobi, misalkan contohnya beli yogurt, tapi dia nggak makan langsung yogurtnya. Membuat yogurt yang 1 cup itu menjadi beberapa cup, dia mengembangbiakkan yogurtnya. Nah, dia ceritain itu. Dia difoto, dia ditulis jadi artikel, dipelajari bagaimana caranya membuat yogurt itu berkembang dan sebagainya, diceritakan. Nah, karena dia ingin sekolahnya di luar negeri, maka menceritakannya pakai bahasa Inggris tentu saja. Nah, ini membuat artikel tentang yogurt dan sebagainya. Nah, ini dikumpulkan cerita-cerita tadi sejak kelas 1, kelas 2 SMA, ya, kelas
kelas 11, 12, kelas 10, 11, 12 sudah mulai ngumpulin itu cerita. Sehingga pada saat dia berhadapan dengan interviewer atau mensubmit aplikasi atau formulir beasiswa, Google Yourself tadi itu isinya udah banyak. Si anak ini di Google namanya kelihatan namanya. Oh ini ada tulisan ini, dan ini ada tulisan ini. Ya, ada di situ. Personal branding. Jadi anggap saja kalian, kita ini adalah satu perusahaan yang punya brand, ya, ada punya brand, ya. Nah, ini yang kotak-kotak tadi, ya. Saya jelaskan secara lebih detail di sini. Google Yourself. Kita cari kita di Google regularly, ya, dan mengcompare hasilnya dengan yang lalu seperti apa, apakah sudah mulai ada dan sebagainya. Jadi dari kita ada di situ. Kita meningkatkan digital presence kita, kehadiran kita di sisi digital. Tentu saja ceritanya yang sesuai dengan harapan kita untuk dikenal dan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan beasiswa, ya. Ya, pada saat kalian nanti interview di perusahaan bisa ngomong Google nama saya, Pak. Saya sudah banyak ngisi artikel-artikel. Saya punya pendapat yang ada di dunia digital, di dunia maya. Silakan lihat. Saya ada di situ. Saya aktif. Saya menunjukkan passion saya dan experience saya. Saya membuktikan saya komitmen di situ. Saya punya komitmen di situ untuk selalu sharing ke dunia lain, ke masyarakat, gitu ya. Protect your identity. Maksudnya apa? Protect your identity itu. Kalau kita membuat alamat email, contohnya, ya, alamat email di Gmail, gitu ya. Apakah saya akan ngomong yang pemilihan namanya, apakah saya yang aneh-aneh, misalkan senojabrik@gmail.com, saya akan selalu memilih nama yang konsisten akan saya gunakan terus, ya. Seno Hardianto, Seno HP, gitu ya. Jadi ada konsistensi nama di situ terus. Karena apa? Orang mencari berdasarkan nama nantinya, ya. Jadi kalau ketemunya dengan istilah-istilah lain, nanti dengan nama-nama yang aneh-aneh, ya tidak matching, gitu, tidak nyambung, ya. Kita nanti akan memerlukan relasi antara kurikulum vitae kita yang kita ajukan ke sekolah dengan apa yang kita catat di perjalanan digital kita, gitu ya. Ini yang di situ. Nah, kalau digital presence kita, kehadiran digital kita itu aneh-aneh, Instagram kita aneh-aneh, YouTube kita itu enggak lucu misalkan, atau jorok, atau banyak mengumpat, banyak menyebarkan rumor, memforward hal yang nggak jelas, itu pada saat nanti ketemu di ujung, pada saat dicek digital presence-nya, ya kita jadi menyesal. Ya. Nah, create professional profile. Ya. Setelah ini, kalian teman-teman di ASAK ini coba membuatlah profil di LinkedIn, ya. Dari survei yang di awal tadi, kita lihat bahwa jarang sekali atau tidak ada yang mengisi sosial media yang dipakai adalah LinkedIn. Nah, untuk keperluan mencari pekerjaan, untuk keperluan mencari beasiswa yang kaitannya dengan dunia profesional, itu yang sekarang sedang tren. Sekarang, ya, nanti belum tentu 2 tahun, 3 tahun lagi akan hal yang sama, tetapi saat ini bukan Instagram, bukan Facebook, tetapi LinkedIn. Ya. Buat akun di LinkedIn, terus kemudian masukkan pengalaman-pengalaman ada di situ, tulis artikel di situ juga, kembangkan profil Anda. Relasinya akan dikenal, akan dilihat dari situ. Ini satu trik yang akan sangat membantu kita, tidak hanya pada saat kita mencari beasiswa, bagi kawan-kawan juga yang sekarang sedang kuliah,
dan ingin mendapat pekerjaan nanti, atau magang, atau co-op, atau internship, sekarang dunianya para HR manager dan sebagainya, kebanyakan ya, belum semua sih, kebanyakan akan melihat ke LinkedIn. LinkedIn profilnya apa sih? Profil LinkedIn Anda apa? Dan join ke beberapa grup yang sesuai dengan minatnya. Misalkan saya minatnya tentang bahasa Jerman, ya saya join ke grupnya yang ada di bahasa Jerman tadi. Gitu. Jadi ini apa namanya tipsnya ya. Dan yang nomor 4, post. Apa itu? Contribute ya. Kita kontribusi ke sosial media tadi itu. Update Instagram, Facebook, LinkedIn, kita kontribusi di situ. Bikin status, bikin artikel, posting video, posting macam-macam. Berpartisipasi aktif di diskusi. Tidak diam saja, tidak stalking saja. Upload presentasi-presentasi yang Anda lakukan di kelas, di sekolahan, ke YouTube. Tentu saja harus hati-hati juga dengan intellectual property. Ini videonya siapa dan sebagainya disebutin di situ ya. YouTube, bikin konten di YouTube, bikin konten di Instagram macam-macam. Gunakan itu secara profesional, arahnya ke sana ya. Menulislah kalau di bahasa Inggris di medium.com. Medium.com. Itu apa namanya? Ada satu website gratis, kita bisa upload, bikin tulisan-tulisan yang akan diperiksa dulu sebelum tayang ya, seperti Kompasiana dulu ya, zaman itu kita bisa memberikan opini-opini kita, bisa nulis sesuatu itu, tetapi bisa di sini. Halaman ini itu saya adopsi dari Harvard Business Review ya, jadi ini memang saran profesional ya, world class gitu ya, untuk kita bisa ikuti ya. Itu ada source-nya di bawah itu. Managing yourself, what your personal social media strategy. Jadi di bawah itu ada Harvard Business Review yang bisa digunakan ya. Kalau teman-teman tadi itu suka manajemen, Harvard Business Review itu juga satu link, satu media, satu pembelajaran yang kita bisa baca-baca banyak untuk menambah pengalaman kita di dunia manajerial, manajemen gitu. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi namanya Digital Presence Quadrant. Kita bagi antara private ke publik, terus personal dan profesional ya. Kita bagi-bagi. Sosial media itu tidak hanya personal. Personal itu menceritakan, oh saya suka makan, suka kopi, saya punya kucing, saya suka kucing saya sisirin warnanya kan gimana dan sebagainya. Private itu tentang saya, tentang keluarga saya dan sebagainya ya. Nah, bayangkan ini. Kalau kita sekarang menggunakan sosial media untuk private dan personal, itu semakin pesan yang akan disampaikan sebenarnya, saya selalu ingin berhubungan denganmu, dengan kalian, dengan teman-teman saya dan sebagainya, dengan alumni SMP, SMA dan sebagainya. Toolsnya yang cocok itu Facebook, ya Facebook. Sekarang ya. Tadi waktu survei Facebook pasti banyak dipakai ya. Kita aja yang di sini yang mungkin anak-anak muda yang sudah meninggalkan Facebook. Ya, brand yang akan disampaikan, pesan brand yang akan disampaikan adalah menunjukkan komitmen. Oh, saya komit ke keluarga, komit ke mana? Komit ke alumni gitu ya. Terus engage, mempererat relasi, mengikuti perubahan di jejaring ya, di jaringan. Oh, siapa teman saya yang itu sekarang pindah dari Jakarta ke Bandung misalkan, dari Bandung ke Jogja dan sebagainya. Ini cerita tentang pribadi dan sifatnya personal ya, private dan personal. Private dan profesional bisa juga ya, private dan profesional. Saya adalah team player, pesannya adalah saya team player, saya bekerja sama di grup. Ya, saya berkolaborasi di grup, saya berkolaborasi di ayo sekolah, ayo kuliah, saya berkolaborasi di misalkan nanti ada paguyuban alumni ASAK ya, saya berkolaborasi di situ. Ya.
Toolsnya apa? Bisa blog, bisa Facebook page, bisa grup WhatsApp grup ya, grup WhatsApp grup ya. Intinya di jejaring tadi di alumni ASAK, bagi alumni ASAK kita itu ya brand kita mau meningkatkan image kita, kehadiran kita di lingkungan tadi ya. Kalau kita tidak dikenal, maka kita tidak punya kesempatan apa-apa. Kita harus bisa dikenal dulu, itu satu prinsip, baru nanti ada opportunity yang datang ke situ. Ya. Tadi ingat, tapi dikenal bukan berarti kita harus sombong ya, kita hadir saja di situ. Ya. Yang ditingkatkan adalah kolaborasi. Kita kerjasama. Oh, saya dengan siapa misalkan dengan Ray akan punya peluang untuk bekerjasama bersama-sama di inisiatif pengumpulan komputer untuk paguyuban alumni misalkan paguyuban ASAK. Dan learn-nya kita bisa mendapatkan masukan dari teman-teman ya. Ini kuadran di sini. Personal dan public. Pesan yang disampaikan adalah kita punya ide ya, yang tadi misalkan tentang dunia bahasa. Bagaimana saya belajar bahasa Jerman dengan cepat misalkan. Nah, ini sampaikan ke publik. Langkah-langkahnya apa? Banjiri sosial media dari kita. Nulis artikel, belajar artikel ya. Nah, mungkin setelah ini nanti kita minta Bapak Ibu pengurus ASAK untuk ngajari kita untuk mencarikan training kita untuk menulis artikel nih. Penting ini untuk kita bisa berkarya di sisi menulis artikel secara cepat kan gitu ya dan konsisten terus. Kita jarang sekali di kita yang kita lihat kesulitan untuk menulis artikel. Tapi kita harus paksa agar kita bisa mau menulis artikel tadi itu. Langkahnya apa? Bisa blog, YouTube. YouTuber itu adalah ini sebenarnya punya ide, ya kembangkan di situ. Ya. Ide menjadi populer. Jadi ide kita diterima oleh publik, ya. Menemukan engage-nya, kita menemukan saluran untuk memberikan ide. Jangan-jangan ide kita bisa jadi pekerjaan nanti dan sebagainya. Ya. Ini ada idenya. Learn-nya apa? Kita juga mendengarkan dari orang lain, belajar dari orang lain. Jadi kalau kita ke arahnya ini. Yang paling kuadran yang paling major, paling dewasa adalah yang aku kompeten ini. Jadi profesional dan publik. Ini nanti suatu saat tujuan kita ke sini, bahwa saya ini kompeten. Saya ini memang ahli di bidangnya. Saya memang bisa ngomong tentang pendidikan anak-anak SD misalkan di dunia pendidikan mengajarkan matematika untuk anak-anak SD misalkan. Kita punya buktinya dan kita dikenal di sejawat ya. Kalau saya guru-guru lain juga mengenal saya. Publik juga mengenal saya sebagai guru matematika yang bagus. Bukankah kalau kita bisa menulis sesuatu di web, kita jadi di blog atau dimanapun, pada saat kita menjual les-lesan matematika buat anak SD, misalkan kalau kita SMA, kita tulis bahwa kita buktikan di publik kalau kita punya itu, gitu ya. Engage apa? Opportunity, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan bisnis, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa macam-macam ada di sini ya. Learn, kita mendapatkan pengalaman industry knowledge dari sini. Kita develop ourselves ya, mengembangkan diri kita sendiri. Pesan yang mau saya sampaikan di sini, yang kita pelajari dari sini, lagi-lagi kita akan berusaha mengarah ke sini ya. Kuadran-kuadran ini tidak ada yang salah ya. Kita memanfaatkan sosial media macam-macam tujuannya. Tapi konteks pertemuan pagi ini kita mau menggunakan sosial media untuk mendapatkan beasiswa, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk berkarir di masa depannya, untuk meningkatkan personal branding. Arahnya adalah ke depan gitu. Kalau saya misalkan lulus di suatu universitas, tulisan-tulisan yang ada di sosial media, di
di digital, di web itu sudah ada yang kita hasilkan. Ini yang dikenal, dan pada saat ada HR manager yang mau interview dengan kita pada saat itu bisa ngomong, Pak, please Google my name. Google saja Seno Hardianto. Nanti akan ada tulisan-tulisan tentang saya di situ. Sudah ada saya memberikan pendapatnya di situ. Ini slide saya terpenting siang hari ini. Terima kasih meluangkan waktu untuk belajar bersama dan engage dengan dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Bu Deli, silakan. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Pak Seno. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat berharga sekali ya. Gini, pada saat saya mau ikut ini gitu jadi moderator kan ingin ikut belajar, saya sangka cuma itu gitu kalau pakai Facebook jangan begini, Instagram begitu. Ternyata kok banyak sekali ya yang bisa kita dapat. Ini sosial media ternyata dapat kita gunakan untuk kita nanti, terutama anak-anak ya Pak ya, untuk ke depannya itu untuk membangun karir, jadi membangun gambaran dari kita di masa depan itu dimulainya dari sekarang. Jadi untuk anak-anak kesempatan yang sangat baik sekali menggunakan sosial media. Tantangan kalian kayaknya lebih besar ya Pak daripada kita. Kita dulu nggak ada Facebook, jadi kita bandel main lari-lari gitu di sekolah, tidak ada yang mencatat. Sekarang kan semuanya tercatat di media sosial. Sehingga silahkan digunakan untuk ke arah positif, ke arah membangun ke masa depan. Ini sungguh berkat juga dari Tuhan, sosial media ini, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih Pak Seno yang sudah berbagi banyak sekali. Semoga lain kali kita bisa mendapatkan lagi ilmu dari Bapak dan dari para pakar-pakar yang lain untuk memperkaya anak-anak kita semua ya Pak. Amin. Oh iya, wah saya lupa. Ini ada pertanyaan apa enggak ya? Masih ada waktu sedikit gitu. Apabila ada yang bertanya silahkan. Ayo kawan-kawan, ada yang mau bertanya silahkan. Saya mau tanya. Oh iya silakan Mira. Kalau misalnya mau masuk ke grup komunitas-komunitas gitu, carinya di mana? Mira, nomor 1 coba masuk bikin LinkedIn profile dulu. Ya, masuk LinkedIn, create LinkedIn profile. Di situ banyak sekali profesional group yang bisa dicari di situ. Di LinkedIn tadi mungkin pertama kali nanti bisa connect ke saya gitu ya, cari nama saya, connect gitu ya, request connection gitu, nanti connect. Nanti kan ada kelihatan nanti level 2 siapa, level 3 siapa gitu ya. Misalkan mau dikenalkan dengan siapa, nanti saya kenalkan, misalkan kenalkan dengan Hermawan Kertajaya, misalkan yang kaitannya dengan marketing, itu bisa direalisasikan. Nah, kita bisa ikutin tokoh-tokoh tadi. Oh, kita mau ngikutin siapa nih, misalkan si Nadiem Makarim, kita ikutin apa di situ. Nanti kita engage itu, komentar di situ, setiap kali beliau posting di situ kita komentar, bikin engagement gitu-gitu ya. Dan macam-macam bisa menunjukkan ketertarikan itu. Ya, silakan mulai dengan create profile di LinkedIn ya. Ya. Untuk Mira cukup menjawab ya. Untuk saat ini LinkedIn memang pada hari-hari sekarang ya gitu. Nanti di tahun-tahun ke depan mungkin berubah ya Pak ya, tapi bisa pada saat ini itu sangat dicari untuk para profesional gitu. Ada pertanyaan lain lagi? Apabila ragu atau apa nanti tiba-tiba pertanyaan yang muncul belakangan, silahkan nanti bisa ditanyakan ke pengurus ASAK untuk diteruskan ya Pak, ke Pak Seno.
Silakan. Atau nanti cari Pak Seno di LinkedIn. Kan tadi kata Pak Seno Google, coba cari supaya bertanya lagi. Karena ya selagi masih muda silakan memupuk diri, mengembangkan segala ilmu yang kita punya ya, supaya kedepannya seperti tadi kata Kemi ya yang dari Pademangan, pergunakan waktunya, jangan sampai merasa terlambat. Ya sebenarnya tidak ada kata terlambat, Kenny. Masih bisa terus belajar. Ya, mungkin jadi teringat apa yang disampaikan Kemi tadi. Kalau kita mau cari kuliah gitu ya, yang bagus, jangan dimulai waktu kita kelas 12. Kalau bisa, mulai dari kelas 9. Kita sudah mulai menata masa depan kita, ya mau kemana dan sebagainya. Waktu kelas 9 saya mau sekolah apa gitu ya, mau ganti nggak apa-apa. Yang penting dimulai dengan sesuatu. Temukan passion Anda, passion kalian di kelas 9. Mulai dari kelas 9 atau sebelumnya malah lebih baik lagi. Kelas 9 itu mulai menata cerita sehingga sampai dengan kelas 12 pada saat nanti interview udah lengkap ceritanya. Kalau mulainya dari kelas 12, ceritanya masih sedikit gitu ya. Iya, bagus sekali. Jadi itu tambahannya, apabila tidak ada pertanyaan, saya masih ini sih ya, masih memberi kesempatan 10 detik lagi, segitu ya. Siapa tahu masih tiba-tiba ada yang mau bertanya. Ya, karena 10 detik sudah lewat, Pak. Udah belum ya? Nah, itu maka kita akhiri dulu acara webinar pada hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, kita akan doa penutup. Dendi, silahkan. Baik, Bu. Pak Seno dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena kami boleh menyelesaikan webinar pada siang hari ini dengan baik. Kiranya apa yang kami dapat di hari ini dapat kami tuai di kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami akan melanjuti kegiatan kami berikutnya. Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai malam nanti sehingga dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Dendi. Terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Yang sudah menjadi volunteer, Dian dari Paroki Kapuk, Kemi dari Paroki Pademangan, dan Mira dari MKK akan mendapatkan hadiah buku UCAP. Nanti dikirim, kami akan menghubungi pengurus parokinya untuk meminta alamat. Terima kasih Pak Seno. Senang sekali ikut belajar dengan Bapak. Terima kasih anak-anak, ibu-ibu, Bapak, para pengurus semua. Sampai berjumpa kembali di acara webinar ASAK selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Seno, Ibu Deli. Pak Seno, terima kasih banyak ya atas bimbingannya bagi anak-anak. Bu Deli juga terima kasih.